Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk menghadap Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus mengambil alih jalannya ibadah kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mau menghargai hadirat Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada jemaat yang mengikuti melalui Zoom. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan. Haleluya Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan hendak bernyanyi bagimu. Selama aku hidup. Amin Tuhan, ini kerinduan kami. Aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ada, ini yang kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan mari saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Ya Tuhanku,
hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Mari sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, inilah yang ku renungkan. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Silas akan bawa kita dalam doa pembuka. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih banyak Bapa, kembali Engkau kumpulkan kami di sini Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman yang dalam perjalanan. Lindungi mereka, jaga mereka Tuhan, sampaikan mereka dengan selamat sini. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Beracaralah Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh kasih salam di samping kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita percaya kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita awali pujian kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Amin. Kita naikkan pujian Bila Bunyi Sangkakala. Ini kerinduan kita sebagai orang-orang Pentakosta ya.
Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Katakan, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala terdengar, kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Amin. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sekali lagi, kalau bunyi sangkakala, silakan Ibu Pungling maju bersangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Silakan duduk. Silakan duduk. Ngos-ngosan juga ya. Nggak bisa bohong sama U. Oke, hari ini saya mau bersaksi. Bukan masalah pekerjaan. Kemarin jam 7 malam. Tepatnya anniversary saya. Mau tahu yang keberapa? 33 tahun. Ya, lama ya? Bohong kalau yang bilang, perasaan baru kemarin kawin. Enggak. 33 tahun loh. Ya. 33 tahun banyak suka dan duka. Ya, bohong kalau bilang rumah tangga Pungling adem ayem. Enggak, berantem mah berantem. Jangan bilang Kok Tiong tuh dia mah kabar, Ling. Enggak. Enggak juga, kalau ngotot ya tetap ngotot. Ya, tapi puji Tuhan. Saya punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberi pengajaran kepada saya. Teman-teman semua juga yang memberi kekuatan hingga bisa bertahan si Pungling dan si Kok Tiong 33 tahun. Ya, puji Tuhan. Nanti juga ada teman-teman saya yang mau bersaksi. Jadi saya nggak bisa lama-lama. Ya, udah dikodein. Ya, pokoknya karena Tuhan saya bisa bertahan hingga saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Harusnya berdua ya Bu ya, maju ke depan. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, nanti ada kesaksian dari Pak Yonatan lagi, tapi sebelumnya mari kita sama-sama angkat pujian lagi, bahwa aku tahu Tuhan yang pimpin. Ya. Sebentar lagi kita akan melalui tahun ini, dan kita nggak tahu ke depan akan seperti apa, tapi kita percaya ada Tuhan yang pimpin kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, ku tahu Tuhan yang pimpin. Tuhan yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang
depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Kita katakan, yang hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna. Menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku, ku bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tangannya dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membarukan dia kembali. Jalan hidup orang benar. Saya persilakan Pak Yonatan maju ke depan. Terangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat ketemu kembali. Setelah berapa bulan kami tidak ada di tempat ini. Kami tahu ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan memang sejak bergabung di satu tempat yang baru, kami akan lebih banyak di luar kota, bahkan di beberapa tempat, Lok Semawe, Sumatera Selatan, ke Jambi. Kami tahu satu tantangan yang lebih berat sekali. Tapi kami tahu Tuhan Yesus itu baik. Dalam setiap kesempatan, setiap hari kami rasakan kebaikan. Kalau Tuhan menaruh kami di satu tempat yang semuanya agama Buddha dan juga agama seberang, kami harus menghadapi mereka. Satu-satunya anak Tuhan di tempat kami bekerja. Ada beberapa orang Batak, tetapi kami perhatikan mereka dari Tapanuli Selatan yang notabene Islam. Kami tahu kalau Tuhan tempatkan kami di sana. Kami harus menghadapi manusia-manusia yang begitu kasar, luar biasa. Setiap pagi kami rasakan kebaikan Tuhan. Kami merasakan tantangan yang begitu besar. Harus menghadapi pekerjaan dengan tantangan yang sulit di medan-medan remote area. Di perminyakan. Menghadapi manusia-manusia yang keras. Tapi kami tahu sampai hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, Yesus itu baik sekali. Setiap pagi Tuhan kasih hikmat kepada kami. Sebelum kami masuk kepada saat teduh kami menyapa mereka di 18 grup pekerjaan yang harus kami monitor. Kami sapa mereka. Itulah cara kami bisa mendekati mereka, bisa bergaul dengan mereka. Karena manusia-manusia yang begitu kasar, ancaman-ancaman selalu kami hadapi. Tapi kami tahu Yesus itu baik. Sebab itu pagi hari ini, sebagai ucapan terima kasih, kami mau menyanyikan lagu Yesus itu baik. Kami mau ngajak personal glimpse
ikut tampil bersama kami. Untuk menghilang rasa rindu bersama, mari kita nyanyi bersama. Yesus itu baik. Satu lagu yang lama yang kami rasakan setiap pagi kami nyanyikan lagu ini. Bahwa Yesus itu baik dan selalu baik. Mari Pak Gunadi, nggak lengkap kalau nggak tampil. Haleluya. Lagu ini lagu yang gampang tapi mempunyai makna yang luar biasa. Ketika kita nyanyikan dengan sepenuh hati, Roh Kudus akan menjamah kita semua. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Terima kasih. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Lagi sekali, kalau bisa kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Yesus baik buat kita. Yesus baik, baik buat kita. Amin. Haleluya. Yesus baik, baik buat kita. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat kita. Ku tak dapat balas kasih-Nya, Yesus. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus baik buat kita. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Jiwaku merindukan-Mu. Kita naikkan pujian ini. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
katakan pujian ini dari awal. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan aku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Saya mohon kesediaan Pak Yonatan maju kembali ke depan. Dan aku tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya Yesus. Menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Engkau. Betapa Engkau selalu memperhatikan kami. Sampai saat ini kami rasakan Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat ibadah pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh memiliki nafas kehidupan. Itu karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar yang Engkau nyatakan bagi kami pagi hari ini. Kami tidak mau sia-siakan waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami memberikan hati kami yang terbaik untuk menempatkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk kami melewati hari-hari kami. Haleluya, kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami tahu hari semakin hari bukanlah semakin baik. Tetapi hari semakin hari menuju kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kedatangan Engkau ketika kami ditemui pada kedatangan Engkau Tuhan. Maka kami ada bersama-sama dengan Engkau bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah semua pelayanan ini kami berikan yang terbaik bagi memuliakan nama Engkau. Dan semua yang sudah ambil bagian pagi hari ini Tuhan, Engkau membalas dengan berkat daripada Engkau. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan pagi ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapan khusus dari tempat yang maha tinggi, urapan marifat, hikmat daripada Engkau. Tuhan, pakai hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan sebentar Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan kami pulang dengan kekuatan, kami pulang dengan kemampuan kami yang baru, kami pulang dengan mujizat, kami pulang dengan kesembuhan daripada Engkau. Bahkan kami pulang membawa berkat-berkat yang berlimpah dari ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, segala puji hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau. Tempatkan di setiap sudut ruangan ini dengan malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga kami. Agar firman-Mu sebentar tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi boleh tertanam dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Pak Pendeta Ruben untuk melayani kita. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, terima kasih kita kepada Tuhan karena kita semua dalam keadaan yang baik diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang kembali mempercayakan saya untuk melayani jemaat AMS, baik yang hadir pagi hari ini di ruang ini maupun yang ada di rumah. Tema besar kita adalah jiwaku memuliakan Tuhan.
Lukas 1 ayat 46. Lukas 1 ayat 46, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Apa arti memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan artinya mengakui dan menghargai bahwa kemuliaan Tuhan adalah satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada satu pribadi, tidak ada satu oknum, tidak ada satu benda yang bisa melebihi kemuliaan Tuhan. Baik itu raja, baik itu pemerintah yang berkuasa, atau seorang artis. Dia tidak punya kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Apalagi benda mati, batu, pohon. Ada orang-orang yang datang mempermuliakan pohon yang dia anggap sebagai Tuhan. Mempermuliakan batu, datang menyembah batu yang dia anggap sebagai Tuhan dan harus dipermuliakan. Ada lagi yang datang menyembah patung sambil bawa makanan, dia anggap patung itu adalah Tuhan yang harus dipermuliakan. Ini satu kesalahan besar. Bagi kita orang percaya, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang harus kita muliakan. Amin, haleluya. Tidak ada yang lain, termasuk mempermuliakan diri sendiri. Merasa hebat, merasa luar biasa, merasa diurapi, merasa dipakai Tuhan. Sehingga orang yang mendengar, jemaat harus mempermuliakan dia. Ini satu kesalahan besar. Ini penyembahan berhala. Ini kafir. Coba kita baca dulu. Mazmur 29 ayat 1 sampai 2. Mazmur 29 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorga. Siapa penghuni sorga yang dimaksud oleh firman Tuhan? Penghuni sorga adalah anak-anak Tuhan. Adalah jemaat AMS Jakarta. Adalah kita. Kita itu penghuni sorga. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ingat loh ya. Kepada Tuhan saja. Tidak kepada satu pribadi, satu oknum, apalagi kepada satu benda mati. Ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kemuliaan itu milik Tuhan. Oleh sebab itu segala kemuliaan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Kemuliaan itu miliknya. Bukan milik pribadi. Apalagi saya bilang tadi, milik benda mati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Arti yang berikutnya, memuliakan Allah berarti kita memperkenalkan Allah yang maha mulia kepada orang-orang yang belum mengenal Allah sebagai yang maha mulia melalui apa? Bersaksi. Ada banyak orang yang belum kenal Tuhan. Belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Belum bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa? Memperkenalkan Tuhan yang mulia. Kepada orang-orang yang belum datang memuliakan yang mulia itu. Artinya sekali lagi bersaksi. Ini tugas lo. Ini pekerjaan yang diberikan oleh Yesus kepada semua orang percaya. Kemarin di Cianjur ada yang meninggal. Bapak-bapak, sederhana sekali orangnya. Baru 3 tahun dia datang ke gereja. Dan begitu setia. Tahunnya belum setahun, dia dibaptis. Sama saya, sama Bapak Pendeta Revi Awondatu. Dia begitu setia. Sederhana. Meninggal kemarin. Tetapi jemaat begitu sayang sama dia. Memperhatikan dia. Waktu mau dikremasi kemarin, seorang keluarganya, adiknya maju ke depan dan bicara. Dia seorang notaris di Cianjur. Dia bicara begini. Yang saya tahu, saya dengar katanya, ke gereja itu sangat susah. Orang bilang katanya ke gereja itu sama seperti masuk ke lubang jarum. Ini dia yang bilang loh. Seperti masuk ke lubang jarum, artinya kan tidak mungkin. Siapa yang bisa masuk ke lubang jarum?
Jadi menurut dia tidak mungkin orang datang ke gereja. Tidak mungkin orang bisa bertobat, berbakti. Tidak mungkin. Tetapi dia bilang begini, tetapi saya sudah melihat. Ternyata apa yang saya dengar tidak seperti itu. Saya melihat kakak saya diterima, diperhatikan oleh umat-umat Tuhan, oleh ibu gembala, sehingga sampai mati pun yang hadir cuma jemaat. Ini ada orang yang bersaksi salah. Ada orang yang berpenampilan salah dan itu namanya orang Kristen. Sehingga dia bilang masuk gereja itu seperti masuk lubang jarum. Tetapi dalam kenyataan dia bilang ternyata orang gereja baik-baik. Orang gereja perhatian. Ini tugas kita. Mempermuliakan Allah lewat apa? Lewat kesaksian. Berapa waktu yang lalu sudah cukup lama. Ada orang kampung datang ke yayasan dan ketemu saya. Om Ruben, saya boleh ke gereja? Boleh. Mau ke gereja mana? Kamu bisa pilih. Mau ke gereja Pantai Costa atau di yayasan. Apalagi Natal kan ada kebaktian. Kemudian dibilang begini sama saya, tapi saya kan orang miskin. Ini orang kampung loh. Saya kan orang miskin. Saya kan orang susah. Orang Kristen kan, orang kaya kan, orang gereja kan kaya-kaya. Itu kata dia loh. Ini dia dapat informasi tentang gereja, tentang Yesus yang salah informasi. Begitu menakutkan gereja sehingga orang tidak mau datang ke gereja. Begitu sombongnya orang gereja sampai orang bilang itu kan kumpulan orang-orang kaya. Saya kan orang susah, tidak bisa ke gereja. Tugas kita mempermuliakan Tuhan adalah apa? Memperkenalkan Yesus Kristus. Yang mulia itu. Biar orang yang belum mempermuliakan Tuhan, mereka mempermuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Semua agama di dunia ini, agama apapun juga, mengajar umatnya untuk apa? Ibadah. Kenapa harus ibadah? Orang Kristen ibadah. Orang Muslim saudara kita ibadah. Orang Buddha saudara kita ibadah. Orang Hindu ibadah. Semua agama di dunia ini mengajar umatnya untuk ibadah. Ibadah adalah hal yang paling sederhana. Tetapi itu mendasar sekali bagi seseorang untuk mempermuliakan Tuhan. Pagi hari ini jemaat AMS Jakarta sedang mempermuliakan Tuhan. Kenapa? Ada pujian di situ. Kita mempermuliakan Tuhan lewat pujian. Ada penyembahan. Kita mempermuliakan Tuhan lewat penyembahan. Ada kesaksian loh. Kita sedang mempermuliakan Tuhan dengan apa? Dengan kesaksian. Tadi kesaksian si Bapak menjadi saksi bagi orang yang belum kenal Tuhan. Satu-satunya. Ini misi Kristus bagi orang percaya bersaksi di mana saja. Kemudian apa? Di persekutuan ibadah kita ada firman Tuhan. Disinilah tempat kita mempermuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus pernah mengajar muridnya untuk berdoa. Dalam Matius pasal 6 ayat 9. Kalau kita baca Matius 6 ayat 9 berkata begini. Karena itu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ejaan lama ditulis begini. Dipermuliakanlah namamu. Saya waktu SD kalau suruh doa di depan, di sekolah, bukan dikuduskan. Tetapi dipermuliakanlah namamu. Ini ajaran Yesus loh. Ini perintah Yesus bagi setiap kita. Bagi jemaat AMS Jakarta untuk apa? Mempermuliakan Yesus. Yesus di atas segala-galanya. Amin, amin, amin. Tidak ada yang sebanding dengan Yesus Kristus. Tidak ada yang sebanding dengan Allah kita. Kemudian kita harus mempermuliakan dia. Tidak. Yesus satu-satunya. Oknum. Satu pribadi yang harus kita muliakan. Dalam pasal 1 kitab Lukas itu berbicara tentang dua wanita yang luar biasa. Dua wanita ini adalah wanita biasa. Sederhana. Tetapi menjadi luar biasa waktu mereka berdua, dua wanita ini dipilih oleh Tuhan.
Dan Alkitab berkata, dua wanita ini adalah dua wanita hebat. Dua wanita yang taat. Dua wanita yang takut akan Tuhan. Dua wanita yang beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memilih kedua wanita ini. Yang pertama, wanita itu adalah Elisabet. Elisabet punya arti yang sangat bagus. Elisabet berarti kelimpahan. Elisabet seorang wanita. Wanita tua. Punya suami, Sakaria. Sama-sama tua. Karena sudah tua, Alkitab menulis mereka tidak bisa memperoleh anak. Karena mandul. Tidak bisa memperoleh anak. Tetapi karena iman, karena kesederhanaan Elisabet dan suaminya Sakaria, Allah memilih seorang wanita tua mandul untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Yohanes. Yohanes ini yang akan jadi pembaptis. Yang membaptis Yesus. Yohanes ini yang Alkitab bilang dia membuka jalan bagi Yesus Kristus yang nantinya akan melayani. Luar biasa wanita ini. Suaminya luar biasa. Hidup dengan taat kepada Tuhan. Yang kedua, wanita yang kedua, namanya Maria. Maria itu seorang gadis, seorang perawan, artinya banyak. Tapi yang saya lihat yang paling menarik saya itu, arti Maria itu yang dikasihi. Sama seperti saudara, dia keluargaan loh dengan Elisabet, saudara sepupu. Sama dengan Elisabet, seorang wanita yang taat kepada Tuhan. Dan dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Yohanes Pembaptis. Maria pun hidup hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga dia dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Dua wanita sederhana. Dua wanita biasa. Yang menjadi luar biasa. Waktu Tuhan memilih mereka. Apa? Melahirkan orang-orang yang luar biasa juga. Dan saya percaya sesederhana apapun juga kita. Tidak usah takut. Tuhan memilih orang yang sederhana. Orang yang sederhana dalam hal ini bukan berarti dia kekurangan. Bukan dia pengangguran. Bukan dia tidak punya harta. Orang sederhana sikap. Dia punya ini, punya itu. Tetapi tetap sederhana. Dia punya banyak berkat. Tetapi dia tidak sederhana. Ada orang sombong. Sudah tidak ada apa-apa. Sombong lagi. BPJS saja nggak bisa bayar. 25.000. Sombong lagi. Ada orang yang sakit ke luar negeri. Biasa saja. Tidak sombong. BPJS 25.000 tidak bisa bayar. Sombong. Ngerokok satu bungkus 30.000. Bisa dia. BPJS 25.000 satu bulan. Nggak bisa. Menderita banget itu orang ya. Udah tidak punya Yesus. Tidak punya BPJS. Betul-betul menderita. Tidak punya Yesus, tidak punya BPJS. Tetapi kita orang yang berbahagia. Punya Yesus, punya BPJS. Ya, kalau tidak sembuh dengan BPJS, doa Yesus dokter di atas segala dokter. Ini kenal Yesus aja enggak. Ke gereja enggak, BPJS enggak ada. Sakit, tunggu mati. Tunggu mati ntar lagi dibawa ke kuburan itu. Enggak punya BPJS, enggak punya Yesus. Kita punya segalanya. Punya Yesus, pemilik segalanya. Kita bangga dengan itu. Haleluya. Kemudian muncullah Lukas pasal 1 ayat 46 ini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Kata-kata ini keluar dari mulut seorang Maria. Waktu dia sudah mendengar bahwa dia akan mengandung. Oleh Roh Kudus, dia akan melahirkan anaknya nanti jadi juru selamat, Mesias. Cara dia melahirkan sudah dikasih tahu oleh Alkitab. Sehingga dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Pujian yang begitu indah. Yang keluar dari hati yang dalam. Dari seorang wanita sederhana. Waktu dia mendengar firman Tuhan. Bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Kandungannya akan dipinjam oleh Tuhan. Untuk apa? Melahirkan Yesus Kristus. Dia memuliakan Tuhan dengan hati yang paling rendah. Maria memuliakan Tuhan dengan rohnya. Bukan dengan dagingnya.
Bukan dengan kesombongannya. Ada banyak orang memuliakan Tuhan. Tetapi memuliakan Tuhan itu cuma bungkus doang. Tadi ibu yang bersaksi kan. Ulang tahun perkawinan. Dia memuliakan Tuhan di mimbar. Ada orang ahli ulang tahun perkawinan. Ajak teman-temannya. Hari Minggu gak ke gereja. Ke puncak. Nanti kita berdoa di puncak. Sekarang lagi musim hujan. Kalau longsor kena kamu yang lagi healing ke puncak gara-gara ulang tahun perkawinan. Mati. Masuk surga atau neraka? Saya gak tahu. Saya gak bisa jawab. Ke Sukabumi sana, kata, hari ulang tahun perkawinan. Kita ucapkan syukur, kita bikin kebaktian di Sukabumi. Banjir bandang loh. Mobil-mobil hanyut. Lagi healing di itu, tahu-tahu hanyut, tidak ketemu. Saya tidak tahu masuk neraka atau masuk surga. Saya tidak bisa menghukum soal itu. Tetapi harus mempermuliakan Tuhan lewat apa? Lewat kehidupan kita. Maria mempermuliakan Tuhan bukan dengan cara dunia. Kebaktian dulu nih di Manado banyak nih. Mempermuliakan Tuhan. Hari ulang tahun, puji Tuhan, tepuk tangan. Selesai kebaktian, mabok. Kan ada di video kan? Di Manado. Perkawinan, panggil pendeta, tepuk tangan. Selesai itu, mabok. Ucapan syukur, penyerahan anak, tepuk tangan. Berdoa sama Tuhan, tepuk tangan, haleluya. Setelah itu, mabok. Memuliakan Tuhan itu cuma bungkus, padahal di dalamnya kedagingan. Padahal di dalamnya sedang memuaskan hawa nafsu. Makan, minum, ujung-ujungnya mabok. Katanya mempermuliakan Tuhan. Apalagi di Sangir ya. Orang suka mabok gitu. Tapi nyanyi rohani dulu. Nyanyi rohani dulu loh. Memuji Tuhan. Memuji Tuhannya bukan kayak kita. Melompat. Berjam-jam mempermuliakan Tuhan, tapi untuk membungkus kedagingan, membungkus hawa nafsu. Maria memuji Tuhan dengan penuh kesederhanaan. Dia memuji Tuhan karena sukacita yang besar. Kenapa Maria memuji Tuhan ya? Maria tidak pernah nyangka kalau dia akan dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Melahirkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu dia syukur banget. Tidak pernah dia mimpi akan dipilih oleh Tuhan. Untuk melahirkan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Oleh sebab itu waktu malaikat kasih tahu sama dia rinciannya. Dia memuliakan Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Masih banyak wanita yang lebih bagus. Yang lebih baik mungkin. Yang lebih setia. Tetapi kenapa Tuhan pilih saya? Dan Alkitab memberikan catatan loh. Maria itu bukan orang kaya. Silsilah Maria itu keturunan Raja Daud. Tetapi Raja Daud sudah mati 2000 tahun yang lalu. Israel sudah diangkut ke pembuangan 70 tahun. Sudah miskin orang Israel. Rajanya sudah kere semua. Warisan sudah habis. Termasuk Maria. Dia keturunan keberapa ratus. Kekayaan dari opak moyangnya sudah gak ada. Dia orang miskin. Sama seperti Elizabeth juga orang miskin. Tetapi kenapa wanita sederhana, wanita miskin oleh kasih karunia Tuhan dipilih oleh Tuhan. Itulah sebabnya dia bersukacita dan dia berkata, jiwaku memuliakan Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan. Coba kita ingat berapa puluh tahun lalu. Hidup kita gelap. Berdosa. Hidup kita gagal, usaha sana gagal, usaha sini gagal, mentok sana, mentok sini, ujung-ujungnya menyerah sama Tuhan. Dan waktu dia menyerah sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Hidup berdosa, dari ujung kaki sampai ujung rambut, sudah jadi berdosa. Tidak ada harapan hidup. Tetapi kok Tuhan pilih? Kenapa Tuhan pilih? Jadi orang percaya. Itu adalah kemurahan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya Tuhan? Ada banyak orang yang lebih baik. Maria terheran-heran waktu dia dipilih oleh Allah. Mengandung dan nanti akan melahirkan seorang anak. Juru selamat dunia. Maria betul-betul bersyukur. Berterima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Maria dipilih oleh Tuhan.
Satu kali saya di Jakarta, di Senen. Mau pulang ke Keramat 5, sore-sore. Tiba-tiba datang satu orang, saya tahu oh ini orang timur nih. Kelihatan kan dari wajahnya, udah ngobrol. Saya tahu, Bapak Katolik, oh iya saya Protestan, saya Pantekost. Oh iya, lanjut ngobrol-ngobrol. Ngobrol lah soal Maria. Tiba-tiba saya bilang begini, Pak. Bagi saya ya Pak ya, saya tidak tahu orang lain. Maria itu sama di situ ada ibu-ibu tukang jual teh manis. Saya bilang begini, Pak, bagi saya Maria itu tidak lebih daripada ibu tukang jual itu. Cuman dia wanita saleh. Makanya dia dipilih oleh Tuhan. Marah loh dia loh. Sama saya dia marah. Dia langsung bilang, saya berdoa supaya Maria mengutuk kamu. Silakan, Maria tidak akan mengutuk saya. Saya bilang begitu aja. Dia bilang Maria akan mengutuk. Maria kita hormati. Tetapi bukan untuk dipermuliakan. Saya menghormati Maria lebih. Karena dia wanita pilihan. Tetapi saya tidak akan pernah mempermuliakan. Apalagi menyembahnya sama Maria. Gak bakalan. Yesus di atas segala-galanya. Nih, Maria itu memuliakan Tuhan. Kenapa dia memuliakan Tuhan? Maria seorang yang rendah hati. Lukas 1 ayat 48. Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Rendah hati loh. Hanya orang yang rendah hati yang mau mempermuliakan Tuhan. Orang sombong yang tidak mau mempermuliakan Tuhan. Maria adalah seorang wanita yang rendah hati sehingga dia mau mempermuliakan Tuhan. Sebelumnya di Lukas pasal 1 ayat 28 diceritakan di sana begini. Malaikat Tuhan namanya Gabriel datang kepada Maria. Dan kasih tahu, enggak usah takut Maria. Aku memberitakan kabar kepada engkau. Engkau akan mengandung. Engkau akan melahirkan. Dan dikasih tahu, anakmu Yesus Kristus akan menjadi juru selamat dunia. Kata malaikat ini kabar baik. Tetapi waktu Maria mendengar kabar ini bukan kabar baik. Maria takut loh waktu malaikat datang dan kasih tahu sama dia. Kabar baik ini bukan kabar baik, kabar buruk. Kenapa? Mana mungkin waktu malaikat bilang akan melahirkan, Maria bilang, apa mungkin? Apa mungkin? Kenapa? Maria belum punya suami. Belum punya suami. Dia memang sudah bertunangan dengan seorang laki-laki yang sama salehnya dengan dia. Namanya Yusuf. Tetapi belum menikah. Dia sudah tunangan, tapi belum menikah. Tunangannya ada. Sekarang malaikat bilang, kamu akan melahirkan. Loh, ini kan kabar buruk bagi dia. Saya belum punya suami. Bagaimana mungkin saya mau melahirkan? Waktu itu kalau seorang melahirkan, sudah punya tunangan, kemudian hamil melahirkan, dia akan malu. Satu kampung akan tahu Maria hamil tanpa suami. Akan jadi omongan loh. Maria akan dipermalukan. Beda dengan Maria sekarang. Dengan anak-anak muda sekarang. Hamil, punya anak. Mama papanya bangga. Puji Tuhan saya mau punya cucu. Oh iya? Keberapa? Pertama makanya senang sekali. Papanya siapa? Gak ada. Tapi begitu bangga anaknya hamil tanpa suami, begitu bangga. Kalau dulu kan malu. Kalau zaman dulu saya masih kecil di kampung ada orang hamil, perempuan hamil, tidak punya suami. Sembunyi di kamar, gak boleh keluar-keluar. Kalau sekarang hamil, pakai daster, ke mall, jalan-jalan. Seperti foto model, udah gak ada malu. Gak ada, beda loh. Nih, Maria ini dia tahu, saya kan gak punya suami. Kalau saya mengandung, malu saya satu kampung. Orang tahu, saya punya tunangan.
Bagaimana kalau tunangan saya tahu? Yusuf tahu bahwa saya hamil. Yusuf pasti tidak akan percaya. Kenapa? Kami kan belum tidur sama-sama. Dan yang lebih celaka lagi, Maria itu orang Yahudi loh. Ada hukum bagi orang Yahudi bahwa wanita yang sudah bertunangan, kemudian dia hamil, dia harus dihukum. Hukumnya apa? Dilempar pakai batu sampai mati. Nah, Maria kan dapat itu. Malaikat datang beri kabar gembira dia mau melahirkan juru selamat. Tetapi sebenarnya ini kabar buruk. Dia hamil tanpa nikah. Dia akan malu. Kemudian dia akan menghadapi hukuman mati. Dia akan dirajam dengan batu sampai dia mati. Ketakutan, makanya dia ketakutan. Tetapi waktu malaikat kasih tahu, dia kan bilang begini, apa mungkin saya hamil? Saya kan belum punya suami. Malaikat kasih tahu, kamu akan hamil. Hamil oleh apa? Oleh Roh Kudus, bukan oleh seorang laki-laki. Waktu dijelaskan oleh malaikat kepada Maria, dia berkata begini loh. Ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya percaya kalau Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dalam kita, tidak akan membuat kita celaka. Tidak akan membuat kita malu. Makanya Maria waktu malaikat sudah jelaskan, dia berkata, jadilah padaku seperti apa yang engkau mau. Malaikat itu berkata begini, ayat selanjutnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria mau hamil tanpa suami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Hamba. Maria menempatkan dirinya jauh sekali. Hamba ditulis dengan kata dolei. Dolei itu seorang pembantu perempuan. Seorang pekerja kasar perempuan. Dan kerjaan dolei ini menentukan status sosial dan status ekonominya. Kalau dia sudah bilang dolei, berarti dia orang miskin memang. Makanya dia seorang pekerja kasar. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini dolei. Wanita miskin. Pekerja kasar. Pekerja yang tidak punya duit banyak. Dalam sosial pergaulan saya tersisihkan karena memang keadaan saya orang miskin, orang susah. Maria berkata, aku ini dolei, aku hamba Tuhan. Menunjukkan penundukan yang luar biasa. Menunjukkan bahwa dia takluk kepada perintah Tuhan. Dia tidak mau melawan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh berkata tidak waktu dia diperintahkan oleh tuannya. Dia cuma berkata, ya aku siap. Seorang dolei, seorang hamba yang Maria bilang, aku inilah hamba. Seorang yang tidak punya hak apa-apa. Bahasa aslinya bilang, dia sudah diikat tangannya. Mau dibunuh sekalipun, dia tidak bisa melawan. Hamba. Dan Maria menempatkan dirinya. Hamba, siap melakukan apa saja. Siap dipakai oleh Tuhan. Sekarang banyak orang pakai istilah hamba. Hamba, hamba. Gitu kan ya. Tapi tahukah dia arti hamba yang sebenarnya? Jangan ngomong-ngomong hamba, hamba, hamba. Tetapi jiwanya jiwa Tuhan besar. Tapi kalau kemana-mana, saya hamba loh. Hamba Tuhan. Lihat dulu. Hamba atau Tuhan besar. Seorang hamba diperintah. Tidak boleh melawan pemimpinnya. Itu baru hamba. Ini hamba kok melawan sana sini. Protes sana sini. Komplain sana sini. Ada yang bikin surat kaleng. Katanya hamba. Harus tunduk. Amin. Jemaat mau tunduk sama Tuhan. Hamba. Tapi sekarang mungkin orang takut pakai istilah hamba. Kalau zaman dulu kan GPD hamba Tuhan.
Kalau sekarang kan sudah keren. Pastor. Bro, sis. Kalau kita dulu kan, brur. Sekarang, bro, hai bro. Hai sis. Sekarang bukan, hamba Tuhan. Enggak, sekarang itu tadi saya bilang apa? Pastor. Ada lagi yang bilang sekarang, lagi aneh lagi. Majesty. Yang mulia. Beda sekali hamba dengan yang mulia. Yang mulia itu di atas dan itu Yesus loh. Sekarang banyak hamba Tuhan disebut salam yang mulia. Banyak loh. Saya sudah lihat. Dan kebanyakan yang pakai istilah yang mulia itu lulusan sekolah Alkitab Cianjur. Benar. Lulusan sekolah Alkitab Cianjur. Pastor yang mulia. Tidak mau lagi pakai hamba. Kenapa? Mereka takut dengan kata hamba. Menunduk hamba. Keset. Hamba itu tidak punya harga. Zaman dulu seorang hamba itu ada pasar. Pasar budak. Kalau saya punya duit, saya orang kaya, saya mau beli budak, saya akan datang di pasar budak. Saya datang dan saya akan lihat. Budak-budak itu tidak pakai baju. Oh, diminyakin. Satu-satu saya akan datang. Pegang-pegang. Ini apanya? Ototnya seperti kelapa muda ini. Bagus. Nih uratnya seperti kabel listrik. Berapa harganya? Setuju? Setuju, bayar. Budak tadi yang dia beli dengan sejumlah uang jadi miliknya. Mau diapapun juga tidak ada masalah. Mau dibunuh sekalipun tidak ada masalah. Udah saya beli, punya saya. Gak ada hukum yang melindungi budak loh. Orang saya sudah beli. Dan kita itu hamba loh. Yang sudah dibeli. Harganya lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita hamba, memang kita hamba. Hamba Tuhan. Bukan pembantu rumah tangga tapi loh ya. Jangan karena saya bilang saya hamba Tuhan, orang mulai pandang enteng. Hamba kan kamu. Hamba yang berwibawa. Hamba yang punya wibawa Yesus Kristus. Yang tidak bisa dibayar. Yang tidak bisa disogok. Tunduk aja sama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Nih, bagaimana kemudian dengan Yusuf? Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kemudian dia ambil jadi istrinya. Yusuf pasti tahu dari Maria. Maria kan pasti ngomong. Dia akan bilang, Koko Yusuf, Koko Ucup. Saya hamil loh. Waktu Maria laporan kepada tunangannya Ucup bahwa dia hamil, Yusuf juga kan kaget. Hah? Kamu hamil sama siapa? Kita kan belum menikah. Belum tidur sama-sama. Kaget loh itu Ucup loh. Kamu kan orang gereja. Sama seperti saya takut akan Tuhan. Saleh, kenapa kok bisa hamil? Saya bisa kasih penjelasan. Kata sinetron kan begitu. Nanti saya kasih berikan penjelasan. Dengar dulu penjelasan saya. Sinetron biasa begitu. Enggak, saya enggak mau. Yusuf laporan kan sama mama papanya. Karena kan keluarga sudah tahu. Pak, Maria hamil. Kaget. Apakah mama papa Yusuf pengen punya cucu? Tapi bukan cucu dari anaknya. Hasil perselingkuhan. Mau bapak-bapak, ibu-ibu? Hasil perselingkuhan dan kau berkata, cucu, saya puji Tuhan, berkat Tuhan. Waktu Yusuf ngomong sama bapak mamanya, sama sepakat, pisah. Cerai. Yusuf mikir-mikir nih, mau cerai, Alkitab bilang, Yusuf itu seorang yang takut sama Tuhan. Akhirnya dia bilang, saya mau ceraiin itu Maria. Tapi ceraiin diam-diam. Supaya katanya Maria tidak dipermalukan.
Karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Walaupun dia sudah jengkel sama Maria, tapi ternyata dia masih punya kasih loh. Walaupun menurut dia Maria sudah menjadi pengkhianat, tapi dia sayang. Dia bilang, saya mau cerai diam-diam. Saya mau cerai diam-diam. Maksudnya dia cerai, zaman itu sepasang pria dan wanita yang bertunangan, kekuatannya sama dengan perkawinan. Jadi untuk melepaskan itu, Yusuf harus apa? Kan orang tahu dia sudah punya tunangan, Yusuf. Kalau Yusuf ceraikan dia, putus dengan Maria, beda lagi. Oh, dia hamilkan bukan dengan Yusuf. Yusuf mau jaga nama baik Maria. Dia sudah tersakiti, tapi dia tetap mau jaga nama baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mungkin pernah tersakiti oleh orang-orang yang kita kasihi. Oleh orang-orang dekat kita. Oleh orang-orang sama-sama satu pelayanan. Satu gereja. Satu tempat duduk. Kita tersakiti. Tapi ingat, Yusuf tidak mau mencemarkan nama Maria. Marah, tetapi tidak mau berbuat dosa. Yusuf marah, tetapi yang Alkitab bilang dia seorang yang taat, yang setia. Dia tetap pegang itu. Dia tetap menghormati Maria. Dia tidak mencemarkan nama Maria. Apakah kita bisa bersikap seperti Yusuf? Kita tersakiti, tapi kita masih mengasihi orang yang menyakiti kita. Amin, bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, menjaga orang yang sudah menyakiti kita. Jangan mencemarkan dia. Jangan aibnya kita cerita ke sana ke sini. Alkitab berkata, kasih menutupi banyak pelanggaran. Kasih menutupi banyak dosa. Bukan kompromi dengan dosa. Satu hari Nuh, waktu keluar dari Batra, Nuh jadi seorang petani anggur. Dan dia berhasil. Seorang petani yang berhasil luar biasa. Tapi waktu dia berhasil, dia mabuk. Mabuk dari mana? Anggur hasil pertaniannya. Mabuk karena keberhasilan. Waktu dia mabuk, dia tidur. Tanpa sadar dia telanjang. Kelihatan seluruh tubuhnya. Telanjang karena mabuk. Orang mabuk kan tidak tahu diri. Sudah telanjang, dia tidak tahu. Datang anaknya satu, Ham. Waktu dia lihat papanya telanjang, dia keluar. Dia panggil, kakak-kakak, Sem, Yafet sini. Lihat, papa telanjang. Dia cerita loh ketelanjangan papanya. Dia ngomong, waktu saudaranya Yafet dan Sem dengar, mereka ambil kain. Sem pegang sebelah sana, Yafet pegang sebelah sini. Dan mereka jalan undur. Waktu mereka sampai di tubuh papa mereka yang telanjang, mereka tutup tubuh papa mereka. Setelah tertutup, baru mereka lihat. Mereka tidak melihat kemaluan papanya. Karena sudah ditutup. Waktu Sino sadar, dia langsung begitu lama. Ham, terkutuklah engkau. Marah loh dia loh. Terkutuklah engkau Ham. Yafet dan Sem diberkati. Menurut pelajaran di Alkitab, Ham itu turunannya adalah orang-orang hitam. Ya, orang-orang kayak negro begitu. Yang hari ini kita lihat di televisi telanjang. Tidak pakai baju. Kekeringan. Apa itu? Kurus. Kenapa? Karena kutuk dari papanya Ham. Apa itu? No. Karena kutuk. Kutuk kenapa? Dia tidak menutupi kesalahan papanya. Yusuf tidak mau nama pacarnya itu hancur. Dia mau ceraikan diam-diam. Waktu dia pikir-pikir, tiba-tiba datang malaikat. Malaikat bilang begini, Yusuf, kamu ndak usah ambil, kamu ndak usah takut ambil Maria jadi pacarmu. Dia memang hamil. Tetapi dia bukan hamil bukan karena berhubungan dengan orang lain, dengan manusia. Tetapi Maria hamil itu karena Roh Kudus. Malaikat dalam mimpi loh ya. Malaikat kasih tahu, kasih terangkan sama Yusuf dan Yusuf bisa terima. Akhirnya Yusuf bilang, boleh deh, saya enggak usah ceraikan itu Maria.
dia ambil Maria jadi istrinya. Kenapa? Ada firman. Lagi tidur pun Tuhan bisa berfirman. Apalagi lagi melek seperti karang. Keterlaluan kalau lagi melek matanya 100 watt. Kemudian tidak menangkap firman Tuhan pagi hari ini. Yusuf lagi tidur loh, datang firman Tuhan. Dan dia dengar firman Tuhan. Dia taat sama firman Tuhan. Dia ambil Maria jadi istrinya. Lahirlah Yesus Kristus. Maria seorang yang rendah hati. Yusuf seorang yang rendah hati. Dan selanjutnya Alkitab berkata, Elisabeth bilang begini, engkau adalah wanita yang berbahagia. Dan selanjutnya juga dia berkata, aku wanita yang berbahagia. Dan orang akan cerita. Maria rendah hati. Yusuf rendah hati. Dan kenapa Maria memuliakan Tuhan? Karena dia diberkati. Dia berbahagia. Orang yang mengagungkan Tuhan, yang memuliakan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Adalah orang yang diberkati. Padahal kan dia orang miskin. Tetapi Alkitab berkata dia orang bahagia. Dia orang berkati. Orang miskin loh dia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apakah status kita bisa kita naikkan seperti Maria? Walaupun susah. Tetapi dia berkata, engkau adalah wanita yang diberkati. Engkau adalah wanita yang berbahagia. Di sini tidak ada orang miskin seperti Maria. Tapi apakah kita bisa berkata, aku bahagia. Aku diberkati. Amin, amin, amin. Bisa berkata begitu? Seperti Maria. Kemudian yang lain lagi. Maria adalah seorang yang suka mengucap syukur. Mengucap syukurnya apa? Dia kan miskin. Tapi dia dipilih oleh Allah. Dan dia berkata, terpujilah Allah. Mengucap syukur dalam kekurangan. Mobil punya, rumah punya, usaha punya. Tapi mengeluh terus. Protes terus. Tidak puas. Maria sederhana. Tapi hidupnya penuh dengan ucapan syukur. Doa kita jemaat AMS yang hadir pada pagi hari ini. Maupun yang ada di rumah. Rendah hatilah. Mengucap syukurlah. Dan kita akan menjadi orang yang diberkati. Orang yang berbahagia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pemain musik. Haleluya, puji Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Glory, haleluya. Amin Tuhan. Ya Tuhan. Roh Kudus Engkau hadir. Haleluya. Mulia. Sembah Raja mulia. Amin, 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 amin. Bagi Yesus, puji, hormat, dan kuasa. Haleluya, mulia, haleluya, puji Tuhan. Agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Haleluya, amin, 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 amin Tuhan. Sembah Raja mulia Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah kami yang mulia, yang layak kami permuliakan. Hormat dan kuasa. Amin, 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 amin Tuhan. Agung kerajaannya,
boleh berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, 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 amin. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Tuhan, muliakanlah Yesus Raja. Raja, haleluya, Yesus, haleluya. Mati, dibangkitkan jadi. Amin, 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 amin. Terima kasih, Engkau Raja kami Tuhan. Glory, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Yesus, amin, amin Tuhan. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Amin, 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 amin. Oh mulia. Ya Tuhan, terima kasih. Sembah Raja mulia, Dia telah bangkit, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Haleluya. Puji Tuhan, amin Tuhan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Amin, 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 amin. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup, yang layak kami puji dan layak kami sembah. Terima kasih buat kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Lewat firman Tuhan yang sudah diberitakan. Tuhan Yesus melalui firman yang sudah kami dengar. Kami mau belajar mempermuliakan nama-Mu, mempermuliakan hidup-Mu melalui kehidupan kami orang-orang percaya. Tuhan, ajar kami mempermuliakan Engkau dalam kerendahan hati kami, dalam kesederhanaan kami, dalam hidup kami yang penuh berbahagia karena Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang ada di rumah, semua sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Terima kasih kami untuk Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Amin, haleluya. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan
Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Dan saat ini kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Pendeta Ruben untuk dalam doa berkat. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, amin. Puji Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Semua anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang ada di rumah sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Kami semua yang hadir bersatu hati berdoa bagi Ibu Gembala kami. Tuhan tolong memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan, memberikan dia hikmat dari Tuhan. Biar Ibu Gembala kami bisa Tuhan melayani setiap domba-domba yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Baik yang ada di Cianjur, yang ada di Jakarta, Sekolah Alkitab Yayasan Kabar Baik, TK, SD, STT, semua diberkati oleh Tuhan. Anak-anak mantu, cucu-cucu, semua ada dalam pelayanan. Semua dipakai dengan berkat-berkat surga yang luar biasa. Kami mau berdoa untuk para pembantu mimbar di tempat ini, wakil gembala dan teman-teman, semua diberkati, dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mau berdoa untuk usaha mata pencarian umat-umat Tuhan, yang Tuhan percaya menjadi seorang pengusaha, menjadi pedagang, karyawan, guru, anggota TNI Polri, dokter, perawat, semua Tuhan pakai sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Jadikan anak-anakmu berkat di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami mau berdoa untuk perayaan Natal nanti tanggal 14. Tuhan tolong campur tangan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadwal yang sudah tersusun, semua bisa terlaksana. Umat-umat Tuhan disehatkan oleh Tuhan. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Mereka yang sudah memberikan sumbangan Tuhan, maupun yang belum memberikan,
Tuhan memberkati mereka, usaha mereka dibukakan jalan oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak Tuhan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, kami percaya kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan, semuanya disembuhkan. Kami rindu di hari-hari mendatang mereka bisa bersama-sama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan pulang ke rumah masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, Anak, laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin.